Oke teman-teman, langkah pertama siapkan sagu mutiara. Ini aku menggunakan 1 centong sayur, kemudian kita kasih air ya teman-teman secukupnya, kemudian kita masak hingga mendidih. Lanjut siapkan wadah ya teman-teman, kemudian masukkan 1 bungkus jeli rasa kelapa, kemudian santan instan 60 ml dan juga air 2 gelas blimbing atau setara dengan 400 gram. Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Jika pengen manis bisa tambahkan gulanya lagi ya. Masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih kita masukkan atau kita cetak dalam wadah ya teman-teman. Diamkan hingga mengeras. Kalau sudah mengeras atau set bisa kita sisir seperti ini ya teman-teman. Penampilannya benar-benar seperti kelapa muda ya. Kita sisir sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kita sisir semua juga enggak apa-apa, pokoknya disesuaikan aja kebutuhan. Lanjut siapkan wadah bersih. Ini aku menggunakan mangkok ukuran agak besar ya teman-teman. Kemudian aku masukkan 1 saset susu kental manis. Kalau pengen manis bisa ditambahkan lagi susu kentalnya atau bisa ditambahkan gula ya teman-teman. Tambahkan sedikit air kurang lebih 100 ml, aduk-aduk sampai susu kental manisnya larut atau mencair seperti ini ya teman-teman. Lanjut masukkan jeli. Ini aku menggunakan warna merah dan hijau. Kemudian masukkan juga jeli rasa kelapanya tadi ya teman-teman. Ini benar-benar kelihatan seperti kelapa muda ya. Jika teman-teman pengen lebih banyak air bisa ditambahkan air atau susu full cream ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dan masukkan 1 centong sagu mutiara yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Ini udah matang dan gak ada putih-putihnya gitu. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Nah kalau sudah seperti ini bisa tambahkan es batu kalau mau dingin ya, atau bisa juga dimasukkan dalam kulkas. Aku menggunakan es batu banyak ya teman-teman, tapi tidak menggunakan banyak air karena nanti kan nunggu saat buka, jadi es batunya kan bakalan mencair ya teman-teman. Nah ini dia es kita hari ini untuk buka puasa nanti udah jadi ya teman-teman. Ini bisa buat ide jualan juga. Nah ini minumannya udah siap. Sekarang aku mau buat lauknya ya teman-teman. Udah aku siapkan bahan-bahannya. Ada ikan manyung asap ya teman-teman, kemudian terong. Bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 5 butir, 2 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, lengkuas 2 cm dan juga kencur 1 meter, 3 lembar daun jeruk dan 100 ml santan. Sekarang aku udah menyiapkan kukusan ya teman-teman. Kita kukus ikan, cabai, bawang merah, bawang putih dan kemirinya hingga matang, kurang lebih 7 menitan aja ya, nggak usah lama-lama. Nah ini setelah aku kukus tadi ya teman-teman, kemudian mau aku haluskan. Masukkan kunyit dan juga kencurnya, kemudian kita ulek-ulek dan haluskan. Langkah selanjutnya siapkan minyak panas sedikit, 2 sendok makan aja ya. Kemudian kita tumis bumbunya tadi, masukkan daun jeruknya. Aku sobek dulu biar wanginya itu keluar ya teman-teman. Kemudian aku mau tambahkan air kurang lebih 100 ml.
Kita gosong-gosong sebentar, kemudian masukkan terongnya. Ini udah aku potong-potong ya, ini motongnya sesuai selera aja ya teman-teman. Kemudian masukkan juga garam 1 sendok teh, micin 1 sendok teh, dan kaldu bubuk setengah sendok teh ya, atau bisa disesuaikan untuk perasannya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak hingga terongnya itu agak layu ya. Kalau sudah seperti ini, masukkan ikannya. Aduk sebentar sampai bumbunya itu rata dengan ikannya ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian bisa masukkan santannya. Ini aku menggunakan santan murni ya teman-teman, bukan santan instan gitu ya. Kalau teman-teman mau pengen lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera ya. Kita masak hingga pinggirannya itu berkutuk-berkutuk ya teman-teman. Ini aku menambahkan setengah sendok makan gula pasir. Kalau nggak suka boleh di skip ya. Kalau di pinggirannya udah berkutuk gitu ya teman-teman. Nah seperti ini, bisa matikan api kompornya dan pindahkan ke piring saji. Ini udah siap untuk dinikmati ya teman-teman. Pembuatannya yang mudah, masaknya cepet ya teman-teman, bisa buat ide buka dan sahur. Lanjut aku mau buat jajanannya. Ini aku sudah menyiapkan tape ya teman-teman, ini kurang lebih 500 gram. Kemudian aku mau menghaluskan tapenya dulu. Kita haluskan tapenya sambil kita buangin tengah-tengahnya gitu, yang apa itu namanya, seratnya itu ya teman-teman. Nah ini tapenya udah hancur, udah halus. Kemudian aku mau ambil 2 centong seperti ini ya. Kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian yang ini mau aku jadikan jajanan dengan kulit lumpia. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita isi tapenya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian tengahnya kita kasih seres ataupun coklat cair ataupun keju, pokoknya disesuaikan selera. Kalau ini aku menggunakan glaze coklat ya. Kita kasih sedikit di tengahnya, kemudian kita tutup sedikit ya. Tutup atas kanan kiri, digulung-gulung seperti membuat risol gitu ya teman-teman, dan lakukan hingga selesai. Nah ini jadinya banyak banget ya setelah aku gulung-gulung dengan kulit lumpianya. Lanjut siapkan 10 sendok makan tepung terigu, tambahkan sejumput garam, kemudian kita sangrai kurang lebih 5-10 menitan ya, dan sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau sudah, kemudian masukkan ke tape, kita sisihkan tadi ya. Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Ini gulanya bisa ditambah jika pengen manis ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu sebentar sampai gulanya itu tercampur dan larut ya. Kemudian masukkan tepung terigu yang sudah disangrai tadi. Ini aku masukkannya bertahap ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian aku mau ambil 1 sendok makan penuh ya. Nah ini aku sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian yang ada di mangkok ini aku tambahkan lagi tepung terigunya sampai agak kalis dan bisa dibentuk ya adonannya.
Nah, kalau sudah kali seperti ini, ambil sedikit adonan. Ini tanganku udah aku olesin minyak ya teman-teman, biar nggak pada lengket gitu. Kemudian kita isi dengan gelas coklat, atau yang punya seres juga menggunakan seres nggak apa-apa. Kita buat kotak ya, dan lakukan hingga selesai. Kalau sudah dibentuk-bentuk, masukkan dalam wijen yang sudah disangrai. Agak ditekan-tekan biar wijennya pada menempel ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hingga selesai. Lanjut, aku mau menggoreng tape kulit lumpianya tadi ya teman-teman. Kita goreng hingga coklat keemasan. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Kalau sudah merata coklatnya, bisa diangkat dan tiriskan. Ini adonan tadi yang kita sisihkan ya teman-teman, aku goreng seperti ini aja, nggak aku kasih apa-apa ya. Ini namanya itu jajanan Rondo Royal. Kita goreng hingga keemasan lalu diangkat dan tiriskan. Siapkan teflon, beri sedikit margarin, kemudian kita panggang tapenya tadi yang udah dikasih baluran wijen ya teman-teman. Kita panggang hingga agak kecoklatan gitu. Kalau sudah, bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia teman-teman jajanan kita hari ini, semuanya dari olahan tape ya.